Gila kan? Apakah benar 40% ini? Tapi saya juga kaget ya. Kalau benar 40% orang Indonesia penghasilannya di bawah 1 juta, gila loh. Ini gila. Makanya kemarin ada entah hoax, entah beneran ya. Benyamin Netanyahu ngucap ya, Indonesia ini udah negara miskin, gila agama, tapi suka mencampuri urusan orang lain. Saya mau tanya ke Pak Jenderal, ada satu sejarah yang saya agak kurang paham, Pak. Itu tentang sejarah Laut Cina Selatan atau penamaan Laut Cina Selatan itu. Karena itu Cina mengklaim itu punyanya dia. Ya sama saja kayak di berita-berita ada orang yang ngaku-ngaku pemilik sah daripada sebuah rumah dan pekarangannya, padahal bukan. Lalu keluarga yang tinggal di rumah itu disuruh pergi angkat kaki. Nah itu sejarahnya bagaimana Pak? Kok sampai Amerika armadanya mondar-mandir di situ, terus berbarengan dengan armadanya Cina juga hampir tembak-tembakan itu, minta dijelaskan Pak. Terima kasih. Baik, sebenarnya ini kajian saya juga. Kajian ini udah sampai ke SBY juga dulu waktu dia jadi presiden lewat One Team Press. Saya ketua Pokja masalah Laut Cina Selatan. Jadi Laut Cina Selatan itu sejarahnya, kembali lagi ke sejarah. Sejarahnya kembali dulu, armada Cheng Ho itu dulu ya lebih menguasai di daerah Laut Cina Selatan. Makanya namanya aja Laut Cina Selatan. Ya, itu sejarah. Indonesia merubah laut waktu Muldoko jadi KSP itu dia merubah itu nama Laut Cina Selatan itu apa namanya? Natuna, kan gitu kan? Nah, itu nggak benar karena dari dulu sejarahnya ya Laut Cina Selatan. Setelah ada dulu orang nggak enteng, nggak ada apa-apanya Laut Cina Selatan itu. Setelah tahu di situ bahwa banyak minyak, baru rebutan. Di mana ada gula, di situ ada semut. Mulailah Vietnam bilang itu dia punya, mulailah Malaysia bilang itu dia punya, mulai Brunei bilang juga. Jadi Brunei, Malaysia, Taiwan, Filipina, ya kan? Satu lagi apa tadi? Vietnam menuntut bahwa itu milik dia, karena Cina langsung mendeklarkan 9 dot. Jadi dia bikin dot itu ya, garis itu pemilikan Cina. Nah sekarang begini, yang Bapak tanyakan apa? Indonesia tidak hanya bersinggungan aja dengan ZEE, titik-titik apa dot-dotnya itu 9 dot itu. Ya di kawasan itu, yaitu. Tapi sekarang yang menguasai siapa? Cina. Dia membangun pangkalan, membangun apa di sana. Nah, kenapa armada Pasifik ya, Indo-Pakom mundar-mandir situ? Karena kan Taiwan salah satu claimant state. Sedangkan Taiwan ini di backup sama Amerika keberadaan negara ini. Walaupun Indonesia nggak mengakui adanya Taiwan sebagai suatu negara, kita pedomannya satu Cina. Nah, kenapa Laut Cina Selatan itu sangat strategis untuk lewat kapal-kapal. Jadi itu memang kedaulatan Cina, tapi hak berdaulat adalah semua kapal di situ bisa lewat dari Jepang, dari mana-mana, karena itu sangat strategis untuk ke selatan, ke Indonesia, kemana-mana lah dari situ. Kecuali nanti Cina sudah bikin memotong perbatasan Thailand sama Cina yang dibikin jadi terusan. Nah itu lain. Jadi itu memang diperebutkan kok. Saya ikut jadi pembicara di China. Waktu itu China mengundang semua claimant state. Karena saya orang Indonesia, tidak sebagai penuntut, bagaimana caranya memecahkan masalah supaya Laut Cina Selatan ini tidak terjadi konflik. Saya sebagai pembicara utama, nanti saya cari fotonya ya. Nah, di situ bagaimana terjadi security cooperation antara kita negara-negara di situ. Nah, dari pembicaraan saya di sana, dari diskusi, ya, saya bilang apa? Cina tidak mau bekerja sama dengan ASEAN. Dia maunya
bilateral. Jadi bukan multilateral. ASEAN itu kan terdiri dari negara-negara yang sudah tahu lah negara ASEAN kan. Nah, dia tidak mau multilateral, dia maunya bilateral. Dia dengan Filipina, dia dengan Brunei, dia dengan Taiwan, dia dengan apa? Dengan Vietnam gitu loh. Nah, makanya sering terjadi konflik di sana itu sampai sekarang bersinggungan karena ikannya nggak begitu bermanfaat. Nah, tapi sumber daya alamnya itu ya berapa ton di sana itu. Ya. Itu yang jadi rebutan. Iya, betul. Ya, sudah bisa saya jawab ya. Udahlah, saya pakarnya itu membahas itu memang luar biasa ya. Tadi Pak Tobing, SWOT itu diganti namanya balance scorecard namanya sekarang Pak Tobing. Iya. Itu yang terkenal tuh punyanya Robert Kaplan. Nah, saya baru ingat itu ya. Balance scorecard itu menggantikan SWOT. Karena itu lebih lengkap, nanti ada KPI-nya, nanti dia dikasih tahu ya, kamu tak kualitatifnya apa, kuantitatif. Ukurannya itu clear banget tuh lebih. Kalau SWOT itu malah belum apa-apanya itu. SWOT itu udah ya kalau anak SD lah belajarnya itu kita SWOT ya, anak SD, SMP, SMA ya kuliah belajar SWOT. Tapi kalau sudah masuk dalam dunia kerja, pakainya balance scorecard. Nanti itu ya, kalau yang buat di manajemen bisnis dalam organisasi itu NGO, semuanya pakainya itu balance scorecard. Sehingga semua misalnya nih kita di Damaris kita ada balance scorecardnya. Ininya kita apa nih? Keberhasilannya Damaris apa? Saldonya, berapa yang kita kasih makan, targetnya apa? Kan targetnya nggak jelas, buang-buang duit kita kan. Targetnya apa nih? Nah itu dari balance scorecard itu. Kita tahu nih target kita tercapai, kita berapa yang kita cover, berapa yang kita kasih makan. Oh ternyata ngasih makannya orang semuanya dikasih makan, orangnya pakai Mercy semua. Wah itu kan bahaya itu kan. Nah itu sering kali ya misalnya kita intelijen tak pakai SWOT itu, benar, mau kita kasih makan nih, itu kekuatan kita nih. Wah misalnya apa, tapi ternyata salah. Ini kita definisinya salah. Nah kalau dalam balance scorecard ada KPI-nya, ada ininya, kualitatif, kuantitatif, ada ukurannya, parameternya apa nih, lebih lengkap. Jadi kita nggak tadi ya kekuatan yang kita anggap kekuatan, ternyata malah kelemahannya kita, kekuatannya kita malah kelemahannya kita. Nah apa dasarnya kamu ngomong begitu? Nah itu ada KPI-nya, ada kualitatif, kuantitatif, ada bahkan setelah dilaksanakan pun kita bilang apa? Expect problem. Karena dalam semua strategi kayak Pak Tobing bilang kan, saya harus siap-siap kalau anak buah saya mati gimana? Ya kan apa yang harus saya lakukan pertama kali ya, itu kan kita sudah peranggapan itu masuk semua tuh di dalam situ tuh Pak Tobing tuh. Di dalam balance scorecard itu. Kita kalau bikin itu dulu sampai 3 hari 3 malam nggak tidur tuh kalau lagi meeting bikin itu tuh Pak Tobing. Kalau SWOT nggak bisa mengukur KPI. Nggak bisa. Parameternya nggak bisa. Parameternya apa juga nggak bisa. Itu makanya saya bilang sudah strength. Ini strengthnya kita. Parameternya apa? Kamu bilang strength. Nah, padahal kelemahan kan. Seperti saya sekarang. Betul. Seperti saya sekarang, Pak Paul. Kekuatan saya, kelemahan saya. Nah, gimana itu? 0 kan? Makanya saya nggak bisa jadi apa-apa. Karena kekuatan saya berbicara yang benar. Tapi itu kelemahan saya. Jadi susah kalau pakai itu. Jadi KPI-nya nggak bisa terukur, kinerja performance indikator di militer dipertanyakan itu kinerja performance indikator. Sekarang seperti panglima-panglima ini, mantan panglima, harusnya dinilai apa KPI-nya gitu. Ya kan, apa KPI setelah dia nggak jabat bisa dilihat nggak KPI-nya? Nah ini yang tidak ada ukurannya. Nah jadi saya masih setuju. Ukurannya itu penting. Ukurannya apa? Kamu bilang kekuatan. Ukurannya apa? Bilang kamu kelemahan. Iya. Itu yang saat ini Indonesia nggak. Saya lihat ya. Ini padahal kan pemerintah kan belajar profesor manajemen. Tapi saya lihat kalau bilang ini bilang itu, kamu dasarnya ngomong itu parameternya apa? Kayaknya nggak ini ya. Oh Indonesia ini adalah negara yang miskin, yang kaya. Parameternya apa? Kamu miskin dan kaya itu? Misalnya waktu NTT dibilang provinsi paling miskin sama Papua. Loh kok bisa provinsi paling miskin mereka punya gunung emas? Kan aneh kan? Ini kan aneh sekali kan provinsi paling miskin. Kok miskin gimana sih? Ada NTT misalnya dulu saya pernah ketemu sama orang BPS ya, Dirjen apa gitu ya. Saya kebetulan duduknya saya dapat tiket bisnis kelas ya dibayari sama
dealer saya duduk di bisnis kelas, saya ketemu nih sama pejabat ini. Terus dia sendiri mengaku, parameternya apa? Saya datang ke sini dikasih kok tahu orang katanya NTT miskin. Miskin apanya? Mereka punya sapi 10. Saya saja nggak punya sapi, 1 ekor pun saya nggak punya. Mereka punya sapi 10. Iya, mereka nggak punya TV, mereka nggak punya sepeda motor. Ngapain mereka pakai motor? Mereka dari rumah ke tempat ke sawahnya mereka pakai sapi mereka. Nah, apa mereka miskin sapinya 10? Ya, itu kan parameter lagi kan. KPI-nya apa? Kamu bilang miskin, ternyata gara-gara nggak punya TV, nggak punya lemari es. Nah kan kacau kan KPI-nya kan. Hmm. Nah itu masalahnya di Indonesia. Sekarang ini isu terbaru ya. Tadi malam saya baru baca di Detikcom, apa di Kompas ya. Indonesia ya sama IMF itu IMF atau Bank Dunia ya. Indonesia ini tahun ini ada 40% orang Indonesia itu miskin. Wah, ayo bingung lagi kan? Kayaknya orang Indonesia ini paling rajin naik haji sama ke Israel. Tapi kok bisa bilang 40% orang Indonesia miskin, ini kan gila ini kan. Parameternya apa? Nah itu tadi. Lanjut lagi. Ya, makanya definisi miskin itu miskin apanya? Miskin uangnya atau miskin otaknya? Miskin otaknya yang saya yakin itu miskin otaknya. Benar. Terminologi ini memang. Terminologi. Makanya KPI itu semua harus jelas. Terminologi, definisi. Makanya bilang apa parameter apa? Kemarin kan kalau di TikTok itu kan paling low end itu ya. Bilang definisi, kamu bilang definisi itu apa? Definisi itu. Kamu kan nyembah manusia. Memang salahnya di mana nyembah manusia? Saya bilang begitu. Orang ini bingung. Ya salah itu kata siapa? Salahnya di mana kalau saya menyembah manusia bernama Yesus? Nah, itu kan menjadi definisi dasmu itu tadi kan. Salah ya. Siapa bilang salah? Orang yang disembah aja enggak apa-apa, Yesus aja nggak rese. Yang disembah aja nggak pernah bingung, kamu yang bingung. Ini Pak Putih nemenin saya tiap pagi di TikTok itu. Itu Raja Thailand itu panglimanya aja ngesot itu di bawah. Ngesot di bawah. Salahnya di mana coba? Apakah Thailand lebih miskin dari Indonesia? Thailand lebih kaya dari Indonesia. Ratunya aja ngesot kok. Iya, ngesot di depan manusia coba. Tetap lebih kaya. Lalu salahnya di mana? Indonesia katanya nggak nyembah manusia. Kere. Bingung. 40% penduduk Indonesia miskin katanya Bank Dunia. Bingung. Oh ya, parameternya salah satunya apa? Penghasilannya sehari di bawah 2 euro. 2 euro itu berarti sekarang kan 37.000 ya. Sehari penghasilannya di bawah 37.000. Sehari penghasilannya, berarti sebulan 1 juta kurang lebih ya. 40% penduduk Indonesia penghasilannya di bawah 1 juta. Gila ya. Nah, ini kan salah satu. Tapi bisa sekolahin anaknya loh, walaupun 1 juta. Saya di Belanda termasuk miskin. Gaji saya di bawah UMR lah ya 2.000 ya. Penghasilan saya 2.000, miskin saya di Belanda nih, kasihan. Ya kan beli jas aja bekas. Ya kan? Beli baju bekas, jas pakai baju enggak lah, jas ya beli jas. Karena kan jas kan pakaian luar. Kalau beli baju sekarang saya nggak bekas, beli baru. Beli sepatu ya baru. Beli jas bekas, saya miskin saya. Tapi miskinnya saya kita punya mobil Volvo. Kan bingung kan. Iya. Saya pernah pengalaman saya waktu saya masih kapten. Ada latihan teritorial intelijen combat dan administrasi combat. Ya. Jadi kan kita masuk hutan, keluar hutan, masuk desa, keluar desa kan di Tangkuban Perahu sana. Lah saya lihat anak-anak pagi hari kita waktu patroli, Jang, kenapa nggak sekolah? Ya, saya sudah tamat SD. Loh, kamu nggak sekolah? Iya. Tapi terus di mana rumahnya Jang? Di sana. Rumahnya lebih cantik, gedung bagus ya daripada saya. Waktu itu masih kapten. Wah, ini berarti dia bukan miskin, dia kaya. Tapi pengetahuan dia miskin pengetahuan. Makanya mendefinisikan miskin di Indonesia itu juga masih bingung. Makanya dulu kan adiknya Mukhtar Kusumaatmadja itu siapa namanya, lupa saya, jadi menteri itu. Dia sempat mengorkestrakan definisi miskin itu apa sih?
kinerjanya apa, parameternya apa. Nah, sekarang miskin pengetahuan atau miskin harta. Mereka nggak pasti miskin pengetahuan, tapi dia kaya, punya kerbau berapa banyak, punya ini berapa banyak, ya kan? Bingung juga kita mendefinisikan itu. Sudahlah, kenapa nasib saya mau jadi tentara kan gitu kan? Kalau yang digaji pasti tidak mungkin jadi kaya kan gitu. Nah, itu aja. Kalau masih kita digaji, berarti kita tidak kaya. Tapi kalau kita bisa menggaji orang, kita baru kaya. Itulah parameternya kan. Benar nggak kira-kira Pak Paul? Kan gitu. Ya. Ya. Kalau kita udah bisa menggaji orang, berarti kita kaya. Kalau kita masih digaji orang, ya kita masih miskin. Nah, kalau menurut Alkitab, walaupun kamu punya 1 triliun di tabungan, kamu tidak bisa memberi, kamu tuh miskin. Tapi kamu kamu gajimu cuma 1 juta sebulan, tapi kamu bisa membagi kepada tetanggamu, kamu kaya itu. Kan beda kan? Definisinya dasmu-dasku ini Pak Topik. Ini saya baca ya. Ini saya baca. Model penghitungan garis kemiskinan Bank Dunia melalui ukuran paritas daya beli, purchasing power parity, membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati khawatir 40% masyarakat Indonesia jatuh miskin seketika. Namanya Ibu Satu Kahkonen ya, Direktur World Bank-nya ya. Ya, ketika Anda menurunkan kemiskinan ekstrim menjadi 0, tapi garis kemiskinan Anda adalah 1,9, Anda harus gunakan 3 US dollar. Seketika 40% kita semua menjadi miskin. Artinya penduduk Indonesia itu penghasilannya di bawah 3 dolar sehari. Ya, ini ada keterangannya nanti nih ya. Nah, ini ya. Pada basis perhitungan baru, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrim menjadi US 2,15 per orang per hari atau 32.745 per hari. Ya. Gila kan? Apakah benar 40% ini? Tapi saya juga kaget ya. Kalau benar 40% orang Indonesia penghasilannya di bawah 1 juta, gila loh. Ini gila. Makanya kemarin ada entah hoax, entah beneran ya. Benyamin Netanyahu ngucap ya, Indonesia ini udah negara miskin, gila agama, tapi suka mencampuri urusan orang lain. Ya, itu tempatnya Bu Dora, kalau nggak salah Bu Dora kirim itu. Coba saya cari ya, tempatnya Ibu Dora nih ya. Sebentar. Saya ngeliat baca itu di tempatnya Ibu Dora, saya ketawa terbahak-bahak. Ini apa namanya? Beneran apa ini hoax apa enggak nih? Mana ya tempatnya Ibu Dora ada kirim ya, sebentar ya. Bukan Bu Dora ya, siapa Ibu Dora? Ibu Dora bukan ya? Oh ini. Ini Bu Dora nih, tempatnya Bu Dora nih ya. Netanyahu sebut, ini entah hoax entah enggak saya nggak tahu ya. Nah, Netanyahu sebut Indonesia negara miskin, gila agama, suka ikut campur urusan negara lain. Tapi kalau dia ngomong begitu, saya mau bilang ya benar juga. Yang bikin ini menurut saya ya benar. Kalian 40% miskin loh. Gila. Gila, ini kalau benar ya, entah hoax, entah enggak kita nggak ngerti. Tapi kalau ini benar, menurut saya ya, kalau saya jadi Netanyahu, saya juga akan ngomong hal yang sama soalnya ya. Kenyataannya di lapangan begini memang Pak Paul, kenyataannya. Iya makanya kan, ini 40% miskin coba. 40% miskin, saya kaget ya, 40%. Setahu saya dulu SBY udah bangga tingkat kemiskinan di bawah 10% katanya ya. Hebat sekali Indonesia tingkat kemiskinan di bawah 10%. Sekarang tiba-tiba bilangnya 40% penduduk Indonesia ya gajinya di bawah 1 juta sebulan. Wah, ini mengejutkan loh saudara. 40% loh. Di bawah 1 juta. Banyak ya, kalau 280 juta penduduknya Indonesia, jumlah yang bisa bekerja 30%-nya ya, angkatan kerjanya misalnya 100 juta ya. Maka dari 100 juta orang ini, yang 40 juta itu miskin, banyak loh itu. Gila loh. Nah, ini contoh, ini penghitungan yang ini ya saudara ya, dalam penghitungan. Nah, makanya miskinnya apa tadi ya, SWOT yang bilang SWOT tadi itu. Nah, ini bagus tadi Pak Toping, makanya saya memperkenalkan ini tadi ya. Ya, balance score. Ini ya, balance score chart itu tadi. Tapi saya lihat ya beberapa pejabat ya, waktu saya meeting di Pertamina atau di mana dulu ya, saya lupa meeting di Pertamina atau di Pusri ya, mereka pakai ini loh. Tetapi waktu saya tanyakan, saya detail ya, mereka itu nggak sampai yang detail. Kalau dulu kan saya kerja di perusahaan swasta ya, aduh, di sebuah bank lah itu ya,
bank asing ya. Jadi waduh ribetnya minta ampun, kita itu bisa berhari-hari tuh bikin ini tuh, dan bisa nanti laporannya itu kayak kayak kalau mau sidang gitu, kayak mau sidang disertasi tuh tebel sekali tuh kita ngeprint ya sampai sampai ratusan, sampai hampir 1000 halaman itu kita ngeprint itu. Karena itu indikatornya jelas, KPI-nya apa, nanti parameternya apa. Jadi nggak bisa das-mundasku waktu kita ngomong, makanya waktu Pak Tobing bilang das-mundasku, saya ketawa itu kayak bos saya dulu. Kalau ngomong jangan das-mundasku, dia bilang, ini kayak Pak Tobing ngomong itu tadi. Kalau ngomong jangan das-mundasku. Kamu ngomong das-mundasku, kita meeting sampai tahun depan nggak kelar. Loh iya kan? Nggak Nggak ada bisa. standar. Definisimu Nggak ada apa, standar. parametermu apa. Nah itu Melebar ya, terus. orang Kristen harus belajar, saudara ya, supaya kita konsisten kalau ngomong tertata, arahnya kemana, tes tujuannya nyampe. Jangan das-mundasku. Orang Trinitas Oneness ini kan das-mundasku ini kan. Ayatnya apa diperkosa seenaknya tititnya mereka sendiri-sendiri. Makin diajak ngobrol, makin meluas kemana-mana, Pak. Makin diajak ngobrol bisa bablas kemana-mana, bener. Diajak ngobrol bisa bablas kemana-mana ceritanya itu. Nggak ada standar ya. Nah, gini Pak Opo, Paul, silakan Opo A78, lanjut, seru ya. Pak Paul, Ya, Pak Tobing. harusnya Bappenas itu kan Badan Perancang Strategi Nasional. Mm-mm. Dia harusnya menggunakan ini. Barang Iya. scorecard, masing-masing departemen itu ada parameternya. Jadi itu harus dinilai setiap triwulan, bahkan tiap bulan harus ada Iya. laporan. Ya, karena Progres. 3 bulanan, 3 bulanan dan bulanan di kontrolnya kan. Iya. Shalom, Pastor.